Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STI 66 Kendari akan mempresentasikan bisnis modal Canva kami yang berjudul Micropayment Digital. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Farley Junedi dan rekan saya ada Suci Mawarni dan Asdar. Micropayment Digital adalah bisnis pembayaran mikro berbasis digital untuk kepentingan masyarakat. Pada bagian key activity, kami menyediakan berbagai layanan dalam proses kegiatan usaha ini. Yang pertama, layanan quiz, memungkinkan masyarakat menerima pembayaran dari berbagai e-money dengan cara yang sangat mudah dan cepat. Yang kedua, layanan store dan tarik tunai antar bank. Tersedia layanan store dan tarik tunai antar bank di seluruh Indonesia. Yang ketiga, layanan top up e-money lengkap. Tersedia top up isi saldo OVO, GoPay, Speedcash, Dana, ShopeePay, dan e-tol. Yang keempat, layanan pembayaran tagihan bulanan. Tersedia tagihan PLN, PDAM, BPJS, cicilan, ansuran, telepon, internet, dan IndiHome. Selanjutnya, layanan pembelian tiket transportasi. Tersedia reservasi tiket pesawat, kereta api, Pelni dengan mudah dan cepat. Layanan pulsa, paket data, dan voucher game termurah. Tersedia layanan pulsa, paket data, voucher game terlengkap dan termurah. Selanjutnya, layanan pengiriman barang. Pengiriman barang ke seluruh wilayah Indonesia kerjasama dengan ekspedisi tersebar di Indonesia. Yang terakhir, layanan edisi. Transaksi berbagai macam pembayaran terlengkap tarik tunai, store tunai menggunakan mesin edisi. Selanjutnya, pada bagian key resource terdapat dua bagian. Yang pertama, sumber daya perlengkapan. Dalam sumber daya perlengkapan terbagi menjadi 4. Terdapat perangkat komputer, neon box, papan reklame, dan filter. Selanjutnya, sumber daya manusia. Terdapat 3 sumber daya manusia. Yang pertama ada Suci Mawarni, ada Asdar, dan Farley Junedi. Selanjutnya, pada key partner, kami bekerja sama dengan PT Bima Sakti Multisinergi yang bertempat di Jawa Timur. Jadi PT Bima Sakti Multisinergi adalah perusahaan yang bergerak di bidang finansial teknologi atau fintech di Indonesia dengan bisnis utama di bidang e-payment, e-commerce, dan e-travel. Baik, selanjutnya value proposition. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan harian masyarakat. Di sini kebutuhan harian kita bisa meraih puluhan jutaan rupiah dari menyediakan kebutuhan harian masyarakat seperti pulsa, terus paket data, ada hingga voucher game tersedia dengan harga yang sangat murah dan terlengkap. Lebih dari 1,2 miliar setiap bulan orang-orang bertransaksi di PSP. Jadi terus selanjutnya ada peluang pembayaran tagihan perbankan. Jadi peluangnya itu keuntungan dari pembayaran tagihan bulanan sangat murah dan melimpah. Terus seperti contohnya tagihan PLN, PDAM, BPJS, terus cicilan kartu kredit. Terus yang ketiga, peluang top up e-money. Jadi peluang top up e-money ini layanan ini memang lebih dari 10 produk e-money dengan jaminan murah. Untung dan yang akan didapatkan jauh lebih melimpah. Terus selanjutnya ada peluang perbankan. Peluang perbankan ini bisa melayani perbankan seperti transfer, store tunai, terus dan tarik tunai, dan sistem ini sudah bekerja sama dengan 143 bank di Indonesia. Terus selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada masyarakat umum. Terus yang kedua, hubungan submitra untuk ekspansi pemasaran layanan jasa micropayment. Oke. Baik, selanjutnya ada channel. Jadi masyarakat yang ingin mengakses media sosial kita ada WhatsApp, terus Facebook, terus ada Instagram, dan website resmi dari micropayment kami. Jadi teman-teman silakan diakses dan dilihat sendiri info-info dari micropayment kami. Selanjutnya ada customer segment.
Yang pertama, pembeli potensial micropayment digital, yaitu dosen STI 66 Kendari, staf, dan juga mahasiswa. Kenapa demikian? Karena bisnis ini melekat pada unit bisnis lainnya yang berada di kawasan STI 66 Kendari. Nah, terkhusus kepada dosen di kampus STI 66 Kendari, tagihan bulanan dengan masih mengunjungi briling dan kantor pos dan lain-lain. Dengan adanya micropayment ini, kami memfasilitasi setiap dosen untuk menerima transaksi pembayaran payment di kawasan kampus tiap bulannya. Yang kedua, untuk mahasiswa, mempermudah mahasiswa membayar keperluan kampus setiap semesternya seperti pembayaran SPP, SKS, dan biaya pembangunan agar mahasiswa tidak perlu lagi untuk mengantri di bank. Jadi kami menyediakan fasilitas ini di kampus untuk mempermudah mahasiswa. Yang ketiga, untuk masyarakat, kami melakukan survei pendataan ke setiap rumah-rumah untuk menjadi pelanggan pembayaran dan kami antarkan bukti transaksi pembayaran di rumah masing-masing. Selanjutnya, cost structure. Cost structure ini adalah rincian biaya-biaya yang harus Anda keluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Nah, ada 4 kategori di dalam cost structure ini. Yang pertama, biaya daftar menjadi mitra sekaligus mendapatkan kepemilikan sistem bisnis. Yang kedua, pembuatan neon box. Yang ketiga, biaya pengurusan surat izin tempat usaha atau situ. Yang terakhir, biaya penganggaran surat izin perdagangan SUUP atau SIU. Selanjutnya, pada revenue stream atau sumber pendapatan bisnis ini membahas mengenai bagaimana bisnis ini menghasilkan keuntungan bagi kita. Untuk lebih tepatnya, hal apa saja yang membuat customer bersedia mengeluarkan uang atau membayar bisnis ini. Ada beberapa cara untuk mendatangkan keuntungan. Yang pertama, ada aset salesnya, yaitu nilai keterpenuhan kebutuhan pelanggan dari sisi layanan pembayaran. Contohnya, customer menggunakan jasa kami untuk pemesanan tiket kereta, di mana customer tidak perlu ke stasiun lagi untuk membeli tiket. Hanya melalui Fastpay ini, customer dapat melakukan pemesanan dengan cepat, mudah, dan lebih murah pastinya. Dan kita mendapatkan keuntungan dari marginnya. Yang kedua, usage fee berupa fee transaksi kemitraan usaha, di mana servis yang kita tawarkan, semakin banyak servis yang digunakan customer kita, maka customer kita akan membayar lebih lagi. Misalnya pada key activities tersebut ada layanan pengiriman barang. Semakin jauh barang tersebut dikirimkan atau semakin berat barang tersebut, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan customer. Yang ketiga, ada subscription fee berupa nilai rupiah penjualan langsung yang mengharuskan customer untuk membayar hak akses yang dia terima. Misalkan dia memiliki akses QRIS, maka dia juga harus membayar selama dia membutuhkan. Jadi selama customer ini membutuhkan atau menggunakan layanan kami, maka ia harus membayarnya. Yang terakhir ada lisensi berupa fee transaksi submitra micropayment. Dengan membayar biaya lisensi tertentu, maka submitra mendapatkan hak akses secara resmi menggunakan produk tertentu. Jadi apabila submitra melakukan transaksi kepada customer, maka mitra utama akan mendapatkan fee atau keuntungan dari transaksi tersebut. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.